Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sedang menonton video ini. Salam sukses dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu, dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal keruk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, pertambangan, atau pertanian. Semua yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai tahun 2023 ini, baik pada saat di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta cara bagaimana mengelolanya agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam hal menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya tersebut tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Sedangkan yang keempat adalah tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal keruk, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti pekerjaan untuk tanah merah, pekerjaan untuk pasir, batu bara, dan jenis batuan lainnya. Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya, sektor tambang batu bara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Tahapan yang keempat adalah tahapan pembelajaran dalam proses pembuatan proposal suatu proyek atau menghitung analisa biaya yang biasa dalam bentuk master budget.
Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan ini adalah yang pertama, bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat. Kemudian, setelah alat dipilih, bagaimana cara melaksanakan pemakaian atau penggunaan operasional alat-alat berat tersebut. Kemudian, setelah alat dipilih dan digunakan, bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menghitung kapasitas produksi dan biaya pemilikan dan operasional alatnya, serta yang terakhir adalah bagaimana cara membuat proposal suatu pekerjaan atau suatu proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksi, yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis-jenis alat bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor, dump truck, dan wheel tractor. Peralatan lainnya seperti water pump, sand pump, tongkang atau barge, kapal kruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat berat yang kami sampaikan tadi, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biayanya dalam suatu proyek, kemudian bisa membuat proposal suatu proyek, serta bisa melaksanakan manajemen dan pengendalian suatu proyek. Dalam video ini, yang akan kami sampaikan adalah pengetahuan dasar tentang motor scraper beserta kelengkapannya, yaitu tentang metode kerja dan lain-lainnya. Di sini yang akan kami sampaikan adalah bagaimana cara menghitung kapasitas produksi motor scraper. Motor scraper adalah alat berat yang serbaguna, biasanya digunakan untuk pekerjaan menggali, memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus. Ada dua jenis motor scraper, yaitu yang pertama adalah towed scraper. Dalam aplikasinya, alat ini ditarik dengan bulldozer karena tidak bermesin, mampu menggali tanah yang keras. Jarak angkut yang efektif sekitar 200 sampai 2000 meter. Jenis motor scraper yang lain adalah hampir sama dengan towed scraper, akan tetapi alat ini dilengkapi dengan mesin sendiri. Daya galinya agak kurang, sehingga kadangkala harus dibantu didorong oleh bulldozer. Pemakaian motor scraper umumnya digunakan pada proyek-proyek yang besar, terutama untuk pekerjaan pemindahan tanah. Alat ini adalah merupakan hasil kombinasi antara penggalian, pemuatan, dan pengangkutan yang baik, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk jarak tertentu atau jarak pendek. Rumus kapasitas produksinya sebagai berikut. Kapasitas produksi sama dengan
kapasitas bowelnya atau baknya dikalikan payload vektornya dikalikan 60, kemudian dikalikan lagi dengan faktor koreksinya. Hasil ini kemudian dibagi dengan cycle time-nya. Agar cukup efisien, motor scraper dimaksudkan hanya untuk jarak tertentu, namun kenyataannya banyak memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan kombinasi dump truck dan loader. Karena motor scraper ini berfungsi sebagai angkutan seperti dump truck dan melaksanakan pemuatan sendiri. Cycle time-nya adalah loading time, hauling time, kemudian setelah tiba di lokasi tujuan, motor scraper melaksanakan spreading dan turning time sendiri. Kemudian returning time, dan terakhir adalah spot and delay time. Payload vektornya untuk sandy atau material berpasir 90%, sandy clay 80%, sedangkan clay 70% dan heavy clay 65%. Loading time pada motor scraper sangat tergantung pada tipe dan kapasitas motor scraper, tipe dari alat pendorongnya, jenis material yang akan dimuat, kemudian kondisi lokasi pengambilan material atau bore pit, dan terakhir adalah tingkat keterampilan operator dalam mengoperasikan motor scraper tersebut. Dari data pengalaman, jika menggunakan motor scraper Komatsu tipe WS16 dan WS23S dengan alat pendorong bulldozer Komatsu D155A atau D355A, loading time-nya akan tergantung kondisi kerja seperti pada tabel berikut ini. Kondisi medan kerja baik 0,50 menit, sedangkan untuk kondisi medan kerja sedang 0,60 menit, untuk kondisi medan kerja jelek 1 menit. Hauling time dan returning time dapat dihitung dengan menggunakan diagram kurva seperti terlihat pada spesifikasi di bawah ini. Ini adalah spesifikasi atau travel performance dari WS23 strip 2 yang kita ambil dari Komatsu Handbook. Ini foto contoh motor scraper yang sedang beroperasi, dan ini cukup padat sehingga bisa langsung dilalui oleh kendaraan yang lain. Dalam menghitung kapasitas produksi motor scraper, kondisi jalan dibagi menjadi perbagian atau seksi. Panjang setiap bagian disesuaikan dengan berbagai macam kondisi medan kerjanya, seperti tanjakan rata-rata dari 1% menjadi 5%, yang kemudian turun lagi atau datar, karena grade resistance dan rolling resistance-nya merupakan faktor penghambat terhadap kecepatan kerjanya. Yang kedua, menentukan kecepatan kerja motor scraper untuk setiap bagian, berbagai macam kondisi jalannya, dan dapat menggunakan diagram kurve seperti cara menghitung kecepatan kerja untuk dump truck. Kemudian speed factor. Speed factor adalah kecepatan maksimum yang didapat dari prosedur di atas harus dirubah menjadi kecepatan rata-rata dengan menggunakan faktor konversi kecepatan kerja atau speed factornya. Speed factor itu sendiri berbeda-beda tergantung apakah motor scraper tersebut dalam saat start atau mulai kerja atau sedang dalam perjalanan.
di mana motor scraper memasuki suatu bagian dari haul road atau traveling. Faktor kecepatan terbesar harus digunakan pada kondisi downhill atau menurun, sedangkan faktor terkecil digunakan pada kondisi uphill atau menanjak. Kecepatan rata-ratanya sama dengan traksi travel speed dikalikan speed vektornya. Sedangkan total hauling time dan returning time sama dengan panjang rata-rata setiap seksi dalam meter dibagi dengan rata-rata kecepatan dalam meter per menit. Ini adalah tabel setiap jarak tertentu, sedangkan ini adalah nilainya. Speeding dan turning time adalah periode pada saat motor scraper memasuki speeding area dari hauling route sampai dengan waktu membelok sesudah speeding selesai. Artinya, motor scraper pada saat melaksanakan pembuangan atau penyebaran di area hauling route sampai dengan waktu membelok sesuai dengan sesudah penyebaran atau pembongkaran atau perataan selesai, ditambah waktu kembali di sepanjang speeding area. Untuk kondisi medan kerjanya yang baik, speeding and returning time-nya 0,50 menit, untuk kondisi sedang 0,60 menit, sedangkan untuk kondisi medan kerja yang jelek 1,1 menit. Spot and delay time adalah jumlah waktu pada saat mengatur posisi parkir di borrow pit, yaitu waktu mengatur kecepatan pada posisi akan scraping, waktu memilih material di borrow pit, dan waktu menunggu alat pendorong. Untuk kondisi medan kerja yang baik, loading time-nya 0,50, kondisi medan kerja yang sedang 0,60, sedang untuk kondisi medan kerja yang jelek 1 menit. Kapasitas dari motor scraper ini sangat tergantung pada payload atau kemampuan angkutnya sendiri. Besarnya payload dapat diketahui dari spesifikasi teknisnya yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat motor scraper tersebut. Waktu muat dapat dihitung sebagai berikut. Waktu muat sama dengan kapasitas muat dibagi dengan kapasitas angkut dikalikan dengan cycle time-nya. Untuk menghitung estimasi berapa jumlah alat yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan harus diketahui terlebih dahulu, yaitu waktu penyelesaian pekerjaan biasanya dinyatakan dalam jam kerja, kemudian volume pekerjaan yang akan dikerjakan yang biasanya dinyatakan dalam meter kubik, ton atau hektar, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah taksiran atau estimasi kapasitas produksi alat dinyatakan dalam meter kubik per jam atau ton per jam. Dari ketiga data tersebut di atas, maka kita dapat menghitung jumlah kebutuhan alatnya seperti rumus di bawah ini. Jumlah kebutuhan alat sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian dibagi dengan kapasitas produksi alatnya, atau jumlah kebutuhan alat sama dengan target volume pekerjaan dibagi dengan kapasitas produksinya. Sedangkan target volume pekerjaan ini sama dengan volume pekerjaan dibagi dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar motor scraper, yaitu dalam menghitung jumlah kebutuhan alat dan kapasitas produksinya. Untuk itu saya harapkan kalian selalu menonton video ini agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.